Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas satu tool baru yang lagi bikin heboh banget di komunitas developer, namanya FreeBuff. Tool ini berani ngasih janji yang, jujur aja, kedengerannya too good to be true. Agen coding AI yang 100% gratis, tanpa batas, tanpa langganan bulanan, dan yang paling gila, sama sekali nggak butuh API key. Nah, kita bakal bedah klaim berani ini. Kita lihat langsung gimana sih cara kerjanya di balik layar dan nyari tahu apakah embel-embel gratis di sini benar-benar berarti nggak ada harga yang harus dibayar. Oke, biar gampang, ini agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari masalah agen atau coding saat ini, terus masuk ke gimana FreeBuff bisa ngasih pengalaman coding tanpa biaya, teknologi multi-agen di baliknya, fitur-fitur, masalah privasi dan iklan, sampai akhirnya kita bahas buat siapa sebenarnya tool ini cocok. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, masalah pada agent coding yang ada sekarang. Pernah nggak sih kalian ngerasain ini? Kalian mau agen coding baru, kayak Cloud Code atau Codex, kalian cuma pengen tahu, ini tool beneran berguna nggak sih buat proyek kalian? Tapi sebelum sempat ngetik satu baris perintah pun, kalian udah ditodong paywall. Kenapa coba kita harus repot-repot ngeluarin kartu kredit atau pusing ngitungin biaya token cuma buat sekedar nyoba? Asli, ini tuh bikin frustrasi banget buat banyak developer. Nah, coba kita bandingin. Bedanya tuh kontras banget loh. Agen-agen tradisional ini super ribet. Kalian butuh langganan, harus beli kredit, atau setting API key dari Anthropic atau OpenAI. Ya bahkan tool open source yang katanya gratis pun ujung-ujungnya nggak bakal bisa jalan tanpa API key berbayar kan? Nah di sisi lain, FreeBuff datang ngehapus semua tembok itu. Nggak perlu bikin akun, nggak perlu file config yang ribet, dan sama sekali tanpa API key. Literally siap pakai dari detik pertama kalian install. Masuk ke bagian kedua, coding tanpa biaya bareng FreeBuff. $0. Ya, 0. Itulah biaya finansial yang harus kalian keluarin. Kok bisa? Jadi gini, model-model AI dibaliknya itu udah otomatis terhubung, dan tagihan servernya langsung dibayar sama tim developer FreeBuff ini. Jadi kalian udah nggak perlu lagi tuh pusing-pusing mikirin estimasi biaya token yang kesedot tiap kali kalian running satu perintah. Tapi, tunggu dulu. Yang namanya server kan nggak jalan pakai angin ya. Nah, disinilah pertukarannya terjadi. Transaksinya di sini bukan pakai uang tunai. Sebagai gantinya, kalian ngizinin iklan teks berukuran kecil buat nongkrong di dalam terminal atau workspace kalian, pasti AI lagi mikir dan ngeproses perintah kalian. Iklan ini emang dirancang biar nggak ganggu mata, tapi ya inilah mesin penggerak ekonomi yang bikin seluruh sistem ini bisa tetap gratis buat kita pakai. Dan yang bikin asik proses installnya itu mulus banget, tanpa menu setting yang bikin pusing kepala. Kalau kalian udah punya Node terinstall di Mac, Linux, atau Windows, kalian cuma butuh 2 langkah aja. Tinggal ketik npm install -g FreeBuff di terminal buat install global, masuk ke folder proyek kalian, ketik FreeBuff, dan boom! Kalian langsung bisa ngobrol pakai bahasa sehari-hari buat nyuruh AI-nya kerja. Bagian ketiga, di balik layar arsitektur multi-agen. Sekedar info aja nih, FreeBuff ini sebenarnya dibangun di atas fondasi tool open source yang lumayan populer, yaitu CodeBuff. Nah, konsep utamanya tuh kayak gini, daripada pakai satu model AI raksasa yang disuruh nebak-nebak isi seluruh proyek kalian sendirian, yang ujung-ujungnya sering halusinasi ngaco, sistem ini pakai yang namanya arsitektur multi-agent. Jadi ibaratnya ada 9 sub-agen spesialis yang kerja barengan di belakang layar. Ada yang tugasnya cuma milih file, ada spesialis nge-review kode, sampai spesialis buat mikir logika yang dalam banget. Dari situ, sistem ini ngebikin alur kerja 4 langkah yang super solid. Pas kalian ngasih perintah, agen pertama bakal langsung nge-scan struktur kode kalian. Terus, agen kedua ngerencanain file mana aja yang perlu diubah dan gimana urutannya. Lanjut, agen ketiga yang bakal nulis dan ngeeksekusi kodenya. Terakhir, ada agen keempat yang tugasnya ngecek ulang hasilnya. Pendekatan gotong royong kayak gini secara drastis ngurangin kesalahan konyol yang sering banget kejadian kalau AI disuruh borongan ngerjain semuanya sekaligus. Nah, ini ngebawa kita ke klaim performa mereka. Berdasarkan pengujian internal tim, pada lebih dari 175 tugas coding, sistem multi-agen ini berhasil nyetak skor 61%. Mereka ngeklaim angka ini ngalahin Cloud Code yang dapat 53%. Tapi ingat ya, sebagai pengguna yang kritis, kita harus ngasih catatan gede di sini. Ini tuh murni angka dari pengujian internal mereka sendiri. Jadi kita harus tetap objektif sampai ada pihak ketiga yang ngetes dan ngebuktiin hal yang sama. Walaupun gitu, jujur aja, logika efisiensi dari sistem multi-agen ini emang masuk akal banget sih. Kita lanjut ke bagian keempat, fitur tanpa hambatan. Buat ukuran tool gratisan, jujur fitur yang disediain ini melimpah banget loh. Kalian bisa langsung mention file spesifik, pakai simbol add biar AI-nya nggak buang waktu nebak-nebak harus nyari kemana. Kalian juga bisa jalanin perintah terminal langsung dari kolom chat dengan ngetik /bash atau tanda seru.
Terus, riwayat chat lama juga bisa dipanggil lagi. Dan ini nih yang paling keren, kalian bisa ngasih konteks permanen soal gimana proyek kalian bekerja lewat file knowledge.md. Malahan kalau kalian ketik perintah /init, sistem bakal otomatis buatin template file ini buat kalian cuma dalam hitungan detik. Praktis banget kan? Di balik semua fitur tadi, ternyata ada sistem perutaian model cerdas yang jalan otomatis di balik layar. Kalau cuma disuruh nyari file yang enteng-enteng, tugasnya langsung dilempar ke Gemini 3.1 Flashlight biar cepet beres. Tapi buat tugas coding kelas berat, sistem langsung manggil model jagoan kayak DeepSeek V4 Pro, Kimi, atau Miniax. Oh ya, kalau kebetulan kalian punya langganan ChatGPT pribadi, kalian juga bisa sambungin akunnya buat ngebuka fitur GPT 5.4 khusus buat fase perencanaan yang berat. Perutaian dinamis kayak gini tuh bener-bener pinter banget. Bagian kelima, privasi, iklan, dan batasan. Nah, kita semua tahu, nggak ada makan siang yang benar-benar gratis, selalu ada kompromi. Poin paling krusial di sini ada di masalah privasi. Walaupun secara umum Freebuff bilang mereka nggak melatih AI pakai data kita, tapi ada satu pengecualian penting. Kalau kalian pilih pakai DeepSeek V4 Pro, yang notabene model paling pinter di versi gratis ini, kalian harus sadar kalau API dari mereka itu ngumpulin data buat proses training. Artinya apa? Kalau kalian asal klik model yang paling kuat tanpa baca-baca dulu, bisa jadi kalian malah nggak sengaja nyerahin barisan kode rahasia kalian ke jalur pelatihan AI publik. Hati-hati ya! Selain masalah privasi tadi, ada beberapa batasan kaku yang juga harus kalian terima. Pertama, ingat, iklan teks bakal selalu nongkrong di workspace kalian. Kedua, ada yang namanya limited mode. Jadi tergantung kalian lagi di negara mana, kalian mungkin nggak bakal dapat pengalaman yang full gara-gara pembatasan wilayah regional. Dan yang paling berasa dampaknya, nggak ada frontier models atau model AI flagship. Kalian nggak akan nemuin kemampuan nalar tingkat dewa dari Claude Opus, GPT-5 Murni, atau Gemini Pro gratisan di sini. Jadi untuk bug yang ruwet banget, atau kalian lagi mau rombak kode secara masif, model di sistem gratisan ini kemungkinan besar bakal mentok dan nyerah. Masuk ke bagian keenam, sekaligus bagian terakhir. Buat siapa sih sebenarnya Freebuff ini? Garis batasnya sebenarnya udah jelas banget. Kalau kalian itu mahasiswa, pehobi indoor coding, atau lagi belajar tapi dompet lagi tipis, dan cuma mau ngerjain script simple atau bikin prototip cepet, nah tool ini bisa jadi opsi gratis terbaik di pasaran saat ini. Setupnya super mulus dan fungsionalitasnya luar biasa kepake. Tapi, kalau kalian seorang profesional yang sehari-harinya berurusan sama codebase raksasa yang kompleks, dan apalagi kalau kalian pegang kode rahasia perusahaan, please, hindari tool ini. Di level profesional itu, kalian mutlak butuh agen AI berbayar yang berani ngasih jaminan privasi data yang ketat. Jadi pada akhirnya, semuanya bermuara ke satu pertanyaan penting ini. Apakah daya tarik biaya $0 ini sepadan sama pajak tak kasat mata yang harus kalian bayar pakai privasi data dan batasan performa? Jujur aja, inovasi mereka dalam ngancurin paywall ini emang patut kita kasih standing ovation karena sukses ngebuka akses teknologi AI ke lebih banyak orang. Tapi, sebelum kalian buka terminal dan ngetik perintah install tadi, coba tanya lagi ke diri sendiri. Apakah proyek kalian yang sekarang ini bisa maklum sama iklan yang muncul, kecerdasan model yang dibatasin, dan pastinya risiko kebocoran data. Timbang baik-baik trade-off-nya ya. Oke, makasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar dengan cerdas.